Kalau Teh Kalau Yun, saya mah, Teh Yuri sok gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Yusfina Maulida Aziz dengan NPM 2030201127. Selamat datang di podcast Biju Bincang tentang Keju. Pada 30 menit ke depan, kita akan membahas seputar makanan yang semua orang suka, yaitu keju. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Boleh dong, Akang sama Tetehnya kenalan dulu. Kalau nama saya Arya Farhan Sudena, NPM saya 20302125 dan saya di sini sebagai narasumber satu. Perkenalkan, nama saya Yuri Alena Mansyur dengan NPM 2030200126 sebagai narasumber 2. Hai Akang Teteh, perkenalkan nama saya Waspana Nabila Setiawan Putri, NPM 20302128 sebagai narasumber 3. Apa kabarnya nih buat Akang Teteh? Sekarang lagi sibuk kegiatan apa sih gitu? Kalau saya sih sesibuk aja. Gitu ya. Kalau Teh Waspa sama Teh Yuri gimana nih? Paling cuman kuliah doang, semester transisi, udah. Selanjutnya nganggur kayaknya ya. Sama. Kalau Akang sama Tetehnya ini suka nggak sih sama keju? Maaf, boleh diulang? Kalau Akang sama Tetehnya ini suka nggak sih sama makanan keju sendiri? Suka banget dong. Suka banget. Biasanya kalau makan keju di apa tuh? Biasanya makan keju, kebanyakan orang di martabak gak sih? Martabak, terus ada juga kan sekarang olahan keju dari biskuit gitu, biskuit keju. Kalau aku sih sukanya pakai saus keju yang kayak gitu. Gak boleh nyebutin brand ya. Iya, boleh. Oke. Kalau Teh Yuri sendiri, kalau makan keju suka di mana sih? Paling ya banyak sih. Kadang di luar kan suka banyak jajanan gitu ya, kayak corn dog itu kan isinya keju mozzarella gitu kan. Ya, Suka beli itu sih. oke. Sekarang mungkin kita bakal ngejelasin tentang asal-usul keju dulu mungkin ya, karena mungkin banyak orang juga yang nggak tahu asal-usul keju itu dari apa gitu, dari mana juga. Keju adalah nama generik untuk sekelompok produk makanan berbahan dasar susu fermentasi, diproduksi dalam berbagai rasa bentuk di seluruh dunia. Tujuan utamanya itu untuk melestarikan konstituen utama susu, tetapi keju telah berkembang menjadi makanan bergizi. Keju sendiri sudah dibuat pada zaman Neolitik. Keju adalah komoditas perdagangan maritim di sepanjang Mediteran Timur, serta digunakan untuk bahan pokok dan keperluan upacara keagamaan yang bersumber dari YouTube Blogspot animasi. Gimana nih tanggapan Akang Teteh? Bener gak sih tentang apa yang tadi aku sebutin tadi? Ya, menurut saya, pendapat saya betul. Jadi keju sudah dihasilkan semenjak zaman prasejarah. Walaupun sampai sekarang itu tidak benar bukti pasti kapan pembuatan keju pertama kali diterapkan. Tapi warga prasejarah mulai meninggalkan gaya hidup yang bertema nomaden dan berubah menjadi peternak kambing, domba maupun sapi. Sebab kebersihan yang kurang, terkena sinar matahari secara langsung atau terkena panas dari api, maka susu dalam bejana tersebut menjadi asam dan kental. Setelah dicoba, ternyata susu tersebut sedang dapat dimakan, dan itulah pertama kalinya manusia menemukan keju krim asam dan ada juga keju krim manis.
Nah, yang saya lihat di internet juga, keju itu ditemukan pertama kali di Timur Tengah oleh seorang pengembara dari Arab. Pengembara tersebut memainkan perjalanan di padang gunung mengendalikan kuda dengan membawa susu di pelananya yang terbuat dari perut hewan. Setelah beberapa lama, susu tersebut telah berubah menjadi cairan yang pucat dan gumpalan-gumpalan berwarna putih. Cuaca yang panas dan guncangan-guncangan ketika mengendalikan kuda telah mengubah susu menjadi keju. Nah, disitulah orang-orang mulai mempergunakan enzim dari perut hewan tersebut untuk membuat keju. Ini ya benar ya, berarti zaman dulu ya susu keju gitu. Kenapa sih harus susu kambing dulu gitu? Berarti dulu itu banyaknya itu susu kambing kan ya. Lalu siapa sih yang menemukan pematangan keju pertama di zaman modern seperti ini? Saya pernah baca di internet kalau pada tahun ke-19 Ferdinand Ford menjadi orang pertama yang menemukan bahwa bagian pematangan keju diarahkan oleh mikroorganisme. Setelah itu, banyak banget riset tentang pematangan keju. Itu tuh ditemukannya oleh anggota biologis dan anggota kimiawi. Dengan pengembangan pengetahuan tentang keju dari anggota biologis maupun kimiawi, bagian pembuatan keju menjadi umum di mata masyarakat. Ya, dan pabrik pertama yang memproduksi keju ditanggalkan pada tahun 1815 yaitu di Swiss. Tetapi di Amerika Serikatlah produksi keju skala akbar pertama kali sukses. Dan pada ketika Perang Dunia Kedua, keju buatan pabrik lebih populer mengalahkan keju yang dihasilkan secara tradisional. Dan semenjak ketika itu, pabrik-pabrik telah menjadi sumber penghasil keju paling akbar di negara bagian Amerika dan juga Eropa yang saya baca di salah satu situs di Google. Jadi si Ferdinand Kohn ini ya yang membuat keju menjadi matang oleh bantuan mikroorganisme. Iya, saya pernah baca di salah satu YouTube, mungkin nanti akan saya tampilkan dari YouTube Guspat Animasi, bahwa keju pada abad pertengahan Eropa sendiri itu dibuat oleh para pendeta dengan berbagai jenis serta penyimpanan. Nah, dari situ tuh muncul seperti keju cheddar, Gouda, Parmesan, dan mozzarella. Bagi kalian para pecinta burger, pizza, pasta, cheesecake, atau sejenisnya, pasti tidak lengkap rasanya ya kalau hidangan yang disebutkan tadi tidak menggunakan keju. Rasanya yang asin dan gurih sangat cocok diaplikasikan ke berbagai macam hidangan, terutama hidangan western. Seiring dengan berkembangnya zaman, keju tidak hanya identik dengan masakan western, tapi juga digunakan untuk hidangan Asia, bahkan makanan Indonesia juga menggunakannya. Tapi tahu nggak sih kalian, sebenarnya dari mana asal-usulnya keju? Bagaimana ya sejarah perkembangan keju? Menurut catatan sejarah dari para ahli arkeolog, keju pertama kalinya dibuat pada zaman Neolitik, sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya di sekitaran wilayah Mediterania dan Timur Tengah, di mana para petani memproduksi keju dengan susu domba sebagai bahan dasarnya. Pada zaman itu, keju diciptakan sebagai makanan cadangan saat musim paceklik atau selama musim dingin, karena keju adalah makanan yang awet dan tahan lama. Cara tradisional mereka membuatnya adalah membiarkan susu di luar dalam keadaan hangat selama beberapa jam, hingga menjadi asam. Asam laktatnya menyebabkan protein terkoagulasi menjadi gumpalan lembut.
Sisa cairannya dikuras dan gumpalan-gumpalan yang tidak tersaring inilah yang mereka simpan untuk dimakan. Karena kaya akan kandungan protein, lemak, dan mineral, keju membuat orang-orang Neolitik dapat bertahan hidup lebih baik. Pada akhir zaman perunggu atau tahun 1000 sebelum Masehi, keju adalah komoditas dalam perdagangan maritim di sepanjang Mediterania Timur. Di Mesopotamia, keju menjadi bahan pokok kuliner dan digunakan dalam upacara keagamaan. Berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeolog, berbeda jenis keju digunakan dalam ritual yang berbeda juga. Bahkan di zaman itu, ada keju yang dikhususkan untuk para raja beserta keluarganya, dan ada keju yang khusus untuk rakyat jelata. Selain di Mesopotamia, keju juga diproduksi di wilayah lain. Di Mongolia, para peternak menggunakan susu yak untuk membuat keju padat khas mereka, yaitu biaslak. Bangsa Mesir kuno membuat mis, yaitu keju tradisional Mesir yang dibuat dari susu kambing. Di Asia Selatan, susu dikoagulasikan dengan beragam asam dari makanan seperti lemon, cuka, atau yogurt, lalu dijemur hingga kering dan jadilah panir. Bangsa Yunani juga memiliki keju khas mereka yang disebut feta. Pada era Kekaisaran Romawi, mereka memproduksi keju kering yang disebut Cassius aridus. Keju ini menjadi ransum yang penting bagi para prajurit Romawi. Seiring dengan berkembangnya zaman, pada abad pertengahan di Eropa, para pendeta bereksperimen menciptakan keju dengan beragam jenis susu, cara pengeringannya, dan cara penyimpanan yang berbeda juga. Sejak eksperimen para pendeta di Eropa inilah, terciptalah berbagai jenis-jenis keju seperti cheddar, gouda, parmesan, muster, mozzarella, dan lain-lain. Lalu pada abad ke-18, saat revolusi industri, produksi keju tidak lagi dipegang oleh para pendeta, melainkan diambil alih oleh pabrik, sehingga keju dapat diproduksi lebih mudah dan lebih cepat. Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, untuk Akan sama Teteh sering makan keju apa? Biasanya yang quick melt, yang kayak kejunya tuh bukan keju mozzarella, tapi dia tuh kayak mirip mozzarella gitu, kayak gampang cair. Kalau Teh Yun, Teh Yun sok gimana? boleh deh siapa dulu? Ya, Teh Yuri gimana Teh Yuri? Dari saya aja, kalau saya mah hanya makan keju yang ada aja gitu, yang dari pasar kayak gitu. Yang ada aja. Oke. Kalau Teh Yuri sendiri gimana nih? Lebih suka keju apa? Aku sih yang dari rata-rata keju yang kayak keju wrap juga bisa jadi mozzarella dan memang enak sih. Enak banget ya kayaknya. Jadi pengen ya. Iya. Berarti bener ya, hampir seluruh warga Indonesia ini suka banget sama keju gitu. Lalu dari warna keju sendiri dipengaruhi oleh apa? Apa ada enzim yang mempengaruhi warna perubahan itu? Yang saya baca dari jurnal Sutarno dari Surakarta, kalau warna keju dipengaruhi kadar lemak pada keju. Lemak pada keju diperoleh dengan bantuan enzim lipase yang mampu menghidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, warna kuning berasal dari pigmen karoten yang larut di dalam lemak. Jadi semakin banyak kadar lemaknya itu, si warna kejunya tuh semakin kuning. Berarti kalau misalnya
Ya keju mozzarella kan warnanya kurang kuning ya. Jadi itu kurang kadar lemaknya. Kayak gitu. Berarti keju-keju untuk kue sih ya biasanya yang agak kuning itu. Kuning, iya kayak gitu. Oke, jadi enzim lipase ini mempengaruhi cara kerja keju sendiri. Lalu ada gak sih perbedaan karakteristik untuk pembuatan keju dari susu sapi, kerbau, domba, atau kambing sendiri mungkin? Ya, yang aku baca gitu ya dari buku Fundamental of Cheese Science judulnya, yaitu penyebab utama variasi karakteristik keju adalah spesies dari yang menghasilkan susu. Meskipun susu dari beberapa spesies digunakan secara komersial, sapi sejauh ini merupakan satu-satunya produsen utama di seluruh dunia. 85% dari susu komersial adalah sapi dan 11%, 2%, dan 1,5%-nya diproduksi oleh kerbau, domba, dan kambing. Dikutip dari CS ini juga merupakan produsen utama susu di daerah tertentu, misalnya cekungan Mediterania dari India. Kambing dan domba sangat penting dalam keju produksi karena susu dari spesies ini digunakan terutama untuk produksi susu fermentasi dan keju. Berarti waktu dari ide ini susu tuh banyak gitu ya, jadi mungkin produsen utama susunya tuh lebih banyak dibanding yang di daratan yang lebih rendah gitu. Kalau untuk industri keju di Indonesia ini udah banyak gak sih? Yang saya baca dari jurnal Kusumawati, Yang saya baca dari jurnal Kusumawati tahun 1995, untuk industri keju di Indonesia sendiri berada pada khususnya di Pulau Jawa, terdapat sentra penghasil susu sapi, yaitu ada di Sukabumi, Boyolali, dan Pasuruan. Tetapi produksi keju di Indonesia itu masih kurang karena produksi keju itu di Indonesia kebanyakan ngambilnya dari impor ya, dari luar negeri. Nah, makanya dari itu kita tuh harus mengembangkan produk olahan susu ini agar produk kerja yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen. Kayak gitu sih. Jadi kita harus ngembangin lebih sih ya di Indonesia karena kurangnya orang ketahui pengembangan produk keju, jadi harus lebih ekstra kayaknya. Iya benar. Berarti untuk pengolahan keju sendiri di Indonesia ini masih sedikit kurangnya. Mungkin Akang Tetehnya tahu gitu merek-merek keju, gak apa-apa deh sebut merek gitu. Edar, Ya, Procis. ya Proci, lagi ya Banyak. Cuma sering nggak dibaca produknya, nama produknya gitu. dan itu pun kadang ada produk dari luar kan. Iya. Biasanya perusahaan-perusahaan itu tuh masih kerja sama ya sama negara lain gitu loh. Jadi kayak bukan pure dari Indonesia. Iya. Berarti kita tuh harus nyari ya yang namanya pemuda-pemudi gitu ya, yang supaya menciptakan inovasi keju yang baru gitu. Jadi bagi kaum Z aksen terutama harus bisa menciptakan olahan susu khususnya keju untuk mengurangi impor dari negara lain. Mungkin dari Akang sama Tetehnya ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup dirasa. Udah gitu saja.
Dari saya juga cukup. Nah, bisa kita simpulin nih bahwa perbedaan pembuatan keju pada zaman dulu sama zaman modern seperti ini tuh beda ya. Pada zaman dulu, susu yang digunakan masih menggunakan susu kambing dan dibuatnya pun menggunakan dadih keseli dari kayu. Sedangkan pada zaman modern sekarang, semuanya sudah serba canggih, sudah menggunakan alat-alat modern. Kejunya juga terbentuk oleh mikroorganisme sendiri di bidang kimiawi, dan kebanyakan pada zaman sekarang susu yang digunakan sudah kebanyakan susu sapi dibanding susu kambing. Jadi gimana nih Akang Teteh, udah dapat ilmu belum sih? Iya. Udah dapat banyak banget ilmunya. Jadi kita mulai tahu ya keju itu awalnya tuh dari mana, terus dulu cara pembuatannya seperti apa, terus penemu pertama untuk mikroorganismenya juga siapa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat ini bisa lebih bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Teh sudah mengundang kita di podcast ini. Iya, sama-sama. wabarakatuh. Ya, makasih juga. Teh.